Perubahannya Lauhil Mahfud tuh bisa banyak berganti-ganti. Sepanjang tahun tuh bisa kapan-kapan ganti aja isinya Lauhil Mahfud. Makanya kata Nabi Muhammad, la yaruddul qada illa doa. Nggak ada yang bisa ngerusak, ganti ketetapan-ketetapan Allah yang ada di Lauhil Mahfud selain doa. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita awali kajian kita dengan kita membaca niat belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. Kata Allah menghapus ataupun menetapkan nasib kehidupan manusia. Wa indahu ummul kitab, sebab dialah sang pemilik ummul kitab. Ummul kitab itu Lauhil Mahfud. Jadi Bu, ini saya kasih tahu. Kamu besok apa yang akan terjadi padamu, kamu nggak tahu. Kamu nggak tahu. Siapa yang tahu? Allah tahu, malaikat tahu. Sebagian hamba-hamba Allah ada yang diberitahu. Mereka bisa lihat catatannya. Sebab catatan nasib manusia itu tertulis di dalam sebuah kitab. Di dalam sebuah tempat namanya Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz. Ada tuh di atas langit sana itu. Tempat yang sempat dilihat oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nih adik-adik yang sampai datang umur hampir kepala 3. Kepalanya ada 3. Enggak, maksudnya umurnya ya Bu ya. Tapi belum datang juga jodohnya, kamu bertanya-tanya. Kiranya apakah ada jodoh saya di dunia ini? Gak usah dijawab, ada katanya. Nggak misal kamu bertanya-tanya. Nah ini nasib hidupmu nih, apakah nanti akan berjumpa dengan jodohmu ataukah sampai dengan meninggal dunia tak akan pernah datang jodohmu, misalnya gitu, dunia ya. Sebab kalau di akhirat sih saya ngarepin semuanya pada nikah dah. Di akhirat semuanya saya harapkan berpasangan. Ini aminnya pada bingung gitu. Diaminin apa enggak dia. Sedikit sekalian yang saya muliakan. Tapi di dunia ini kan kita nggak tahu gitu. Nah, kamu nggak tahu, tapi Allah tahu. Termasuk juga nih adik-adik yang mungkin menjanda berapa tahun. Akankah datang kembali jodoh saya? Akankah akhir kehidupan saya? Allah perkenankan saya untuk di bulan Ramadan berbuka dengan yang manis.
Nah, itu kan kamu nggak tahu gitu. Siapa yang tahu? Allah. Siapa lagi yang tahu? Malaikat-malaikatnya Allah. Dan terkadang Allah bukakan isinya Lauhil Mahfud kepada beberapa hamba-hamba tercinta di sisi Allah atau kepada beberapa makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala seperti syayatin dan terutamanya seperti setan-setan dan terutamanya adalah iblis. Jadi itu si setan terus bangsa jin itu emang suka ngintip. Berarti kalau ketemu orang suka ngintip, mirip ama suka ngintip tuh. Mereka suka cari tahu apa sih isinya, gimana sih nantinya. Akhirnya dikasih tahu. Udah tahu nih si hasil ngintip nih, kemudian dikasih tahu sama orang-orang yang collab sama mereka. Ada tuh kan yang suka collab sama bangsa jin. Suka collab sama setan. Terus nanti orang datang. Kiranya presiden yang akan terpilih 2029. Pemilihan yang akan datang. Itu siapa gitu. Emang itu udah ada Ustazah di Lauhil Mahfud? Udah ada. Yang terpilih 2024 juga udah ada. Sampai akhir kehidupan Indonesia nih. Kayak gimana nanti ke depannya. Nah, itu semuanya udah ada. Catatan nasibnya Indonesia tuh udah ada teman-teman. Udah ada. Ada di dalam kitab namanya Lauhul Mahfud. Saudariku sekalian yang saya muliakan. Jadi dari sini kamu tahu, belum tentu yang tahu isinya Lauhil Mahfud itu orang mulia. Kadang-kadang hasil ngintip tadi itu. Kadang-kadang hasil ngintip, hasil curi-curi dengar, curi-curi lihat gitu. Si bangsa-bangsa makhluk-makhluk halus tadi itu. Nah ada juga para wali-wali yang tahu-tahu juga banyak. Yang ngasih tahu apa yang akan terjadi ke depan gitu. Banyak teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan. Tapi kalaupun, nih saya mau kasih tahu perkara penting. Kalaupun sampai ada orang mulia sekalipun. Apalagi orang-orang nggak mulia ya. Ini orang mulia. Kamu tahu ibadahnya, kamu tahu kesolehannya, kamu tahu kebaikan-kebaikannya. Manusia nih, seorang manusia soleh. Seorang entah laki-laki, entah perempuan, orang soleh memberitahu kepadamu tentang nasibmu ke depan. Itu adalah apa yang dia lihat di Lauhil Mahfud atau apa yang diperlihatkan di Lauhil Mahfud. Benar berarti Ustazah? Benar. Tapi Lauhil Mahfud adalah makhluk. Dan semua makhluk bisa menerima perubahan. Ingat, Lauhil Mahfud adalah makhluk. Dan semua makhluk itu bisa menerima perubahan dan pergantian. Karenanya, kalau ada seseorang yang meramalmu, memberitahumu tentang masa depanmu, jika bahkan orang itu adalah orang soleh sekalipun, jika bahkan orang itu adalah seorang wali sekalipun, saudariku sekalian, apa yang ada di Lauhil Mahfud dapat berubah, dapat berganti. Ini penting buat saya sampaikan. Kenapa gitu? Agar
apabila ada kabar-kabar gembira yang disampaikan sama mereka, cukup sebagai kabar gembira saja, jangan sampai jadi sesuatu yang dapat memperdaya dirimu. Misal ibarat kata nih, ada seorang wali bilang, kamu adalah ahli surga. Misal, amin aja. Misal, ya. Misal ada seorang wali bilang, kamu adalah seorang yang tempatnya di akhirat nanti surga Firdaus yang paling tinggi. Amin lagi. Misal. Walaupun emang kayak nggak pernah juga ya ada seorang wali apalagi gitu yang ngasih tahu kita hal yang seperti itu. Tapi andai ada yang kayak begitu, itu cukup jadi kabar gembira aja. Menunjukkan bahwa jalanmu sudah benar. Akan tetapi jangan membuatmu jadi terpedaya. Kayak yang maksiat berarti nggak apa-apa nih. Nyolong duit laki kagak apa-apa nih. Jewer-jewer anak, gitu ya. Ngata-ngatain suami, gitu kan. Ngata-ngatain orang, gitu. Kayak nggak apa-apa nih, udah surga ini. Jangan pernah terpedaya. Sebab seperti apapun, ya, kayak apapun yang disampaikan sama orang soleh sekalipun, yang paling mentok yang dia bisa lihat adalah Lauhul Mahfud. Dan Lauhul Mahfud, sekali lagi saya ingatkan, meskipun ia adalah kitab berisi nasib kehidupan, tapi ia adalah makhluk. Dan makhluk seperti apapun tinggi nilainya, tetap aja dapat menerima perubahan. Sesuai dengan firman Allah yang tadi telah saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Wa indahu ummul kitab. Allah dapat menghapus ataupun dapat menetapkan apa yang telah tertulis di Lauhul Mahfud. Allah bisa menetapkan ataupun menghapuskan apa yang telah tertulis di Lauhul Mahfud. Makanya saya pernah diceritakan guru saya, salah satu kiai di Jawa Tengah sini. Dia bilang ada seorang ahli tauhid, ahli ibadah pada Allah. Dia ibadah aja gitu. Ibadah aja dia. Satu hari dia datang kepada seorang kiai, ahli ibadah yang ngerti ilmu tauhid. Kenapa kamu harus beribadah kepada Allah? Karena Allah adalah zat yang semestinya diibadahi. Jadi dia bukan karena ngarep surga, bukan karena ngarep neraka, nggak ada apa-apa. Urusannya saya hamba, saya ibadah sama Allah, udah gitu aja. Dia ibadah aja gitu. Satu hari dia lagi bertemu dengan seorang kiai, seorang ulama. Ulamanya ini mukasyif. Nah, mukasyif ini adalah istilah untuk seseorang yang seringkali melihat apa yang tidak dilihat oleh orang pada umumnya. Ya, kamu ketika ngelihat muka saya, kamu nggak ngelihat apa yang ada dalam pikiran saya, bukan? Kamu ketika ngelihat muka saya, nggak ngelihat apa yang ada di dalam hati saya, bukan? Saudaraku sekalian saya muliakan, akan tetapi ada orang-orang yang melihat muka seseorang bisa ngelihat apa yang ada di Lauhul Mahfudnya, bisa ngelihat isi hatinya. Wah, ini bahaya nih. Itu namanya mukasyif. Ada, teman-teman, ada. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah tuh ada tuh yang kayak gitu tuh. Mereka bukan hanya dibukakan. Nah, kalau yang ini nih, ini teman-teman saya sekalian enggak dikasih kecuali kepada orang-orang yang dicintai sama Allah. Kebanyakan dicintai sama Allah. Itu ya, bisa lihat
penyakit-penyakitnya orang, isi hatinya orang gitu. Kenapa Allah kasih gitu sama seseorang? Allah tahu dia itu ketika ngelihat hamba-hambanya Allah udah enggak lagi beda sama dia antara ngelihat yang buruk sama ngelihat yang baik dalam pandangan kepada manusia. Makanya kamu jangan pernah mikir gitu kan. Pengen tuh saya bisa tahu isi hatinya orang jadi gak pernah ketipu kan. Enak kan gak pernah ketipu gitu kan. Gak bisa gitu teman-teman saya sekalian. Gak bisa gitu. Saya sih kalau dibilang misalnya, Halimah kamu mau gak bisa tahu isi hatinya orang. Ya Allah jangan sampai Allah. Jangan sampai Allah. Jangan sampai Allah. Kenapa gitu? Kita gak tahu isi hatinya orang aja. Susah buat husnudzon. Susah buat baik sangka. Saya nih gak tahu isi hatinya orang aja. Kadang-kadang susah mau buat buruk sangka. Masih dateng aja buruk sangka. Ini orang kayaknya ngantuk nih. Gak apa-apa kalau ngantuk bukan buruk sangka ya. Sedikit sekalian gitu. Kayak susah mau selalu bisa husnudzon sama orang gitu kan. Apalagi kalau bisa tahu isi hatinya orang. Makanya udah saya nggak mau dikasih hal-hal begituan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Biarkan kita jadi orang yang berusaha belajar untuk terus bisa dapat ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah. Amin. Akhirnya si kiai ini ulama yang didatengin sama ahli tauhid tadi ini abid mukhlis khalis lillah. Dia ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala hanya karena ibadah pada Allah. Si abid ini tadi datang di majelisnya seorang kiai. Kiainya begitu ngelihat, habis selesai majelis dia bilang, maaf sekali. Saya ngelihat kamu nih orang baik banget, tapi saya sedih banget ngelihat lauhil mahfud kamu ketulis di situ kamu sebagai ahli neraka. Abid nih dikasih tahu kayak begitu. Serius kalian saya muliakan. Dia bilang begini nih. Innalillah wa inna ilaihi roji'un. Bukan artinya wah musibah besar nih, bukan. Tapi semua punya Allah. Dan hanya kepada Allah kita kembali. Dia bilang, kita kan cuma wajib ibadah ya kiai ya. Ibadah aja. Allah mau taruhkan saya di mana itu haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keren nih, keren banget. Dia bilang saya kiai lebih seneng ditaruh di neraka dalam keadaan taat. Hidup saya taat, Allah kembalikan saya ke neraka saya nggak apa-apa. Daripada Allah masukkan saya ke dalam surga sementara hidup saya bergelimangan dengan dosa dan maksiat. Saya bayangin hidup di dunia penuh gelimang dosa dan maksiat. Andai seperti itu, kemudian saya dimasukkan ke dalam surga dengan muka seperti apa saya menghadap Allah Ta'ala. Kiainya merunduk. Belajar ikhlas. Dia bilang benar nak. Benar banget. Habis selesai ngobrol-ngobrol. Tadi nih. Ahli ibadah tadi nih jalan. Saat dia jalan. Kiainya lihat. Lauhil mahfud dia berubah. Min ahli firdausul a'la. Isi lauhil mahfud biarkan tetap jadi rahasia. Rahasia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nggak usah sok-sokan pengen tahu. Saya ntar ahli surga apa ahli neraka ya? Udah nggak usah sok-sokan pengen tahu. Biarin aja. Tugas kita ibadah kepada Allah. Tugas kita cinta sama Allah. Tugas kita mendekat sama Allah. Tugas kita taat sama Allah. Tugas kita hormat sama Allah. Tugas kita syukur sama Allah. Itu tugas kita. Dan saya yakin
Ketika seseorang menjalankan tugasnya, Allah pasti akan juga melaksanakan apa yang menjadi Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekalian, kamu kalau cinta Allah pasti bakalan cinta. Dan kalau udah Allah cinta, Allah tahu apa yang harus dia lakukan kepada hamba-hambanya yang dia cinta. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ya sekali lagi, isinya Lauhil Mahfud itu adalah buku catatan kehidupanmu yang seharusnya enggak bikin kamu kepikiran dengan sangat melebihi kepikiran kamu terhadap ketaatan yang harus kamu lakukan. Kita jalanin tugas aja. Biarkan Allah melaksanakan apa yang telah Ia tuliskan sebagai nasib kehidupan kita dengan penuh Rahman Rahim kepada kita sekalian. Dah gitu aja. Gitu kan? Sebab isinya Lauhil Mahfud seperti mana yang tadi saya sampaikan, dapat berubah-ubah sebab Lauhil Mahfud itu adalah makhluk. Jadi kamu gak usah pikiran gimana ya? Kalau ternyata tertulis di nasibnya begini gimana ya? Kalau ternyata tertulis di nasib saya begitu gimana ya? Gak usah. Tugasmu aja nih kamu pikirin. Gak usah pusing-pusing. Nanti 5 tahun yang akan datang siapa ya presiden yang akan terpilih? Nah, ngapain? Kamu pusingin dari sekarang. Dan gak usah yang terjadi kemarin aja kita gak usah pusingin, betul gak? Bisnya kesel saja. Katanya emak-emak Tanah Abang nih. Bu, ingat, siapapun presidennya yang ngasih kita rezeki namanya ingat, yang ngatur nasib kita namanya ingat, yang ngasih sehat, ngasih sakit namanya ingat, pengendali kehidupan hanya satu namanya yang ngasih kita hidup, yang menentukan kapan kita mati namanya Allah. Nggak pernah berubah dari sejak presidennya siapa juga. Betul? Ibu-ibu sekalian, ingat, dari mulai zaman kapan tahu juga, kita mah tetap aja. Emang kalau presidennya ganti, sholat kamu ganti? Dari dulu juga kayak begini. Emang ada yang kalau presidennya ganti, saya nggak pakai jilbab dah? Ada yang kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada urusan, ibu-ibu sekalian. Kita jalanin taat. Bismillah. Tapi usaha nanti harga-harga naik. Ya nggak apa-apa naik. Yang penting kita sanggup beli. Betul gak? Enak gak saya mikirnya? Enak. Mau siapa presidennya juga tetap aja Nabi kita, Nabi Muhammad. Jadi kalau buat saya sih tanyain, presidennya siapa? Nabi Muhammad? Udah enak dah. Gitu ya? Kita mau ikutnya sama Nabi Muhammad aja dah. Dunia akhirat, ya kan ya? Nah, udah gak terlalu banyak ngaruh kok. Bismillah, kita terus doakan. Semoga Indonesia diberi kedamaian. Semoga Indonesia senantiasa dalam pandangan kasih sayang Allah. Semoga kita dan anak-anak kita dijauhkan dari segala bencana. Semoga kita, anak-anak kita, keturunan kita dijauhkan dari segala dosa-dosa. Semoga kita dan seluruh keluarga kita dijauhkan kita dari bahaya narkoba, minuman keras, perzinaan, perjudian, riba,
Dan apapun aja dari dosa-dosa yang membuat Allah Subhanahu wa taala mungkin untuk murka kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi dah itu Lauhul Mahfuz. Nah, sama Nabi Muhammad dikasih tahu. Sama Nabi Muhammad dikasih tahu. Ketika baca ayat itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Itu kapan wahai Rasul? Nabi bilang, "Dzaka lailatun nisf min Sya'ban." Perubahannya Lauhil Mahfuz tuh bisa banyak, berganti-ganti. Sepanjang tahun tuh bisa kapan-kapan ganti aja. Isinya Lauhil Mahfuz. Makanya kata Nabi Muhammad, la yaruddul qada illa doa. Nggak ada yang bisa ngerusak, ganti ketetapan-ketetapan Allah yang ada di Lauhil Mahfuz selain doa. Jadi setiap kali kita doa, bisa berganti tuh isinya Lauhil Mahfuz. Kemudian lagi kamu sedekah, bisa ganti isinya Lauhil Mahfuz. Gampang ganti-gantinya teman-teman sekalian. Ada satu orang, Nabi Allah Dawud alaihi salam, ada di majelis kayak begini nih, nabi-nabinya Allah itu udah pasti mukasyif. Ya, nabi-nabinya Allah semuanya mukasyifun. Semuanya bisa lihat apa yang nggak bisa dilihat sama manusia pada umumnya. Para nabi itu semua mukasyifun. Nah, di majelisnya Nabi Allah Dawud alaihissalam, Nabi Dawud ngelihat ada malaikat Israel duduk di situ, duduk di majelis, ngeliatin seorang pemuda. Habisnya selesai, Nabi Dawud samperin malaikat Israel. Habis bingung manggilnya, coba apa coba? Malai. Nggak enak banget ya. Kamu tadi ngeliatin pemuda itu mulu kenapa? Kata malaikat Israel, itu umur masih muda tapi sisa 3 hari lagi aja. Hidupnya hanya tinggal 3 hari lagi aja. Oh. Udah tuh. Dapat 3 minggu. Nabi Allah Dawud ngelihat pemuda itu masih hidup. Itu apa salah apa gimana tuh ya? Malaikat Israel. Disuap apa gimana nih? Akhirnya ditanya sama malaikat sama Nabi Allah Dawud. Pas ketemu Israel. Kemarin kamu bilang pemuda itu tuh umurnya cuma 3 hari. Kok saya ketemu lagi 3 minggu dia masih hidup? Apa salah apa gimana nih? Kata malaikat Israel, nggak salah. Cuman sepulang dari majelismu itu dia datang pada bibinya yang udah putus hubungan silaturahmi dengannya. Dia sambung lagi, dia sedekahin, dia minta maaf, dia berjanji untuk selalu menyambung hubungan sama bibinya ini. Allah ridho sama apa yang dikerjakan. Allah gantinya 3 hari. Allah hapus di Lauhil Mahfuz. 3 hari itu jadi 30 tahun. Panjang bener. Masya Allah, Masya Allah. Jadi bisa ganti-ganti tuh Lauhil Mahfuz tuh. Yang bisa ngegantiin Lauhil Mahfuz macam-macam. Bisa sedekah kayak yang tadi saya sampaikan. Bisa nyambung silaturahmi, ya kan? Bisa doa, bisa juga didoakan oleh orang lain. Sebab doanya orang lain tuh seringkali lebih mustajab. Karena nggak egois kan. Kalau doain diri sendiri kan banyak egoisnya kan. Gitu. Nah itu jadi banyak hal-hal kebaikan-kebaikan yang bisa merubah isinya Lauhil Mahfuz. Nah Nabi Muhammad cerita di antara waktu
waktu di mana Allah paling banyak merevisi Lauhil Mahfud, katanya Nabi Muhammad, dzaka lailatun nisf min Sya'ban. Ini banyak terjadinya pada malam nisfu Sya'ban. Ya kita manfaatin juga. Perubahan-perubahan mudah-mudahan baik. Allah rubahkan apa yang tertulis di Lauhul Mahfud. Gitu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Ustazah, apa yang paling banyak bisa merubah isinya Lauhil Mahfud? Selain daripada doa di malam nisfu, itu juga hal yang besar. Tapi ada lagi nggak hal lain yang bisa merubah isinya Lauhil Mahfud? Ada. Yang terbesarnya adalah syafaat berkah dari orang-orang mulia di sisi Allah. Ini nih, keren-keren. Para wali-walinya Allah SWT. Maka itu sebabnya kenapa kita perlu cinta kepada hamba-hamba tercinta di sisi Allah SWT. Saya mau ceritakan satu kisah tentang Sayyidina Syekh Abu Bakar ibn Salim alaihi ridwanallah. Jadi sekalian saya muliakan, ada satu anak muda, dia datang ke banyak guru. Tiap kali datang kayak mau mondok pesantren, mau berguru gitu. Guru yang didatengin ngeliatin dia, "Duh minta maaf nak, saya pesantrennya udah penuh, udah gak bisa nerima santri lagi." Baik guru, pergi lagi. Terus datang lagi ke syekh yang lain. Datang ngomong, "Saya mau belajar di sini." Syekhnya bilang, "Maaf nak, saya itu udah punya beberapa santri, lagi gak mau nambah lagi. Sama santri yang lain saya mau konsentrasi sama yang ini aja." Ya baik guru. Datang lagi ke yang lain. Begitu juga. Semuanya nolak. Sudah datang ke sekitar 7 guru, semuanya nolak. Baratnya nih udah datang 7 pesantren nih, semuanya nolak dia. Sampai kemudian datanglah dia kepada Sayyidina Syekh Abu Bakar ibn Salim. Katanya Syekh Abu Bakar bin Salim, begitu datang, ketemu sama Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim langsung bilang gini, "Gimana nak? Kamu sudah ditolak sama berapa guru sebelum saya?" Dia bilang, "Iya Syekh, saya udah ditolak sama Syekh ini, Syekh ini, Syekh ini." "Kamu tahu kenapa mereka menolak kamu?" Dia bilang, "Nggak tahu Syekh, katanya sih pondoknya udah tutup." Ada yang kasih tahu gitu. Kata Syekh Bakar bin Salim, "Nggak begitu nak. Mereka menolakmu karena di dahimu tertulis syaqi, orang yang celaka. Tahu tepatnya calon ahli neraka." Kata Syekh Bakar bin Salim, "Dan tadi malam sebelum kedatanganmu hari ini kepadaku, aku berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengganti syaqi yang ada pada dirimu dengan Sa'id, calon orang yang beruntung, calon penghuni surga Allah. Dan Allah mengijabahnya. Maka ahlan wa sahlan kepadamu nak, silahkan bergabung dan belajarlah bersamaku di sini." Itu para wali-walinya Allah. Para wali-walinya Allah. Isinya rahmat. Sebab mereka pengganti baginda Nabi besar Muhammad. Yang mana baginda Nabi besar Muhammad, Allah mengatakan tentangnya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad
melainkan sebagai bentuk kasih sayang kami di atas muka bumi ini. Gitu kata Allah buat Nabi Muhammad, kami utus engkau sebagai kasih sayang kami ke atas muka bumi. Maka Nabi kerjaannya terus saja doain orang dapat hidayah, doain orang dapat hidayah, doain orang dapat hidayah, terus kayak begitu. Walaupun disakitin, walaupun berdarah-darah kakinya, walaupun tanggal giginya, walaupun robek dahinya, walaupun apa yang terjadi, Nabi Muhammad doanya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kasih hidayah aja semuanya ya Allah, sayangi aja semuanya ya Allah, ampuni aja semuanya ya Allah, rahmati aja semuanya ya Allah. Itu Nabi Muhammad. Para wali-wali itu jadi kayak begitu juga. Mereka adalah ahli-ahlillah. Mereka adalah penerus-penerus rahmat Allah SWT di atas muka bumi. Jadi kalau kamu ketemu sama orang, terus orangnya itu ngasih tahu kamu hal-hal yang bikin kamu takut, udah nggak usah ikut. Nggak usah ikut. Kalau kamu belajar sama orang, orangnya terus bilang, kamu kalau nggak datang 3 kali ke majelis saya, kamu bakalannya celaka. Udah nggak usah hadir sekalian. Karena nggak gitu. Saya banyak berjumpa dengan para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman sekalian, dan isi dari lisan-lisan mereka adalah kasih sayang. Isi lisan-lisan mereka adalah kasih sayang. Apalagi kalau itu adalah hal yang dilarang dalam Islam. Misalnya, ada seorang ustadz manggil santri perempuannya, berdua-duaan, suruh buka jilbab depan dia, suruh buka aurat depan dia. Kalau kamu nggak nurut sama saya, kamu bakalan ilmunya nggak manfaat. Nggak apa-apa, nggak manfaat ilmunya dia, nggak apa-apa. Kenapa gitu? Di atas syariat agama Allah nggak ada ajaran apapun. Ajaran agama Allah di atas segalanya, teman-teman sekalian. Ada orang ngomongnya nakut-nakutin, celaka lah kalau nggak ini. Kalau kamu nggak ngasih saya 10 juta, nanti kamu akan keluar dari sini kecelakaan. Jangan kasih sekalian. Jangan kasih. Tapi kamu juga jangan takut. Jangan takut. Kenapa gitu teman-teman sekalian? Sebab orang tercinta di sisi Allah tuh nggak gitu. Nggak nakutin. Percaya saya. Kamu kalau ada yang ngeramal hal-hal yang buruk-buruk sama kamu, jangan percaya. Jangan percaya. Kalau kamu masih takut juga, sedekah. Sedekah bisa ngangkat segala bala. Udah gitu aja. Sedekah kan emang gak pernah salah juga. Betul gak? Jadi saudara sekalian, nah itu tuh. Apa yang ada di dalam kitab Lauhul Mahfud. Nah nanti nih, malam nisfu, banyak sekali Allah ubah catatan-catatan nasib umat manusia. Karenanya, apa nih yang bisa saya lakukan Ustazah di malam nisfu Sya'ban? Hal-hal yang dapat mengubah nasib. Apa tuh? Sedekah. Apa tuh? Istighfar. Apa tuh? Doa. Nah itu udah pasti. Ngerubah apa yang ada di dalam Lauhul Mahfuz, merubah nasib kehidupan umat manusia yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang hal tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa gimana? Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya. Artinya, dengan kamu bersedekah, kamu sedang usaha untuk mengubah nasib. Gitu ya. Malam nisfu Sya'ban, kerjakan sesuatu yang dapat mengubah nasibmu. Di antaranya tadi yang saya bilang, sedekah. Ustazah, kalau misalnya nih ya, sedekahnya bukan malamnya, tapi besoknya. Itu gimana Ustazah? Yaitu namanya bukan malam nisfu Sya'ban, tapi hari nisfu Sya'ban.
Dan masalah, maksudnya yang mulia di nisfu Sya'ban adalah malamnya, bukan siangnya. Jadi silahkan kerjakan sedekahnya pada malamnya. Sekarang kan udah gampang nih, enak, sedekah bisa di tangan ya kan. Nih bisa transfer lewat handphone gitu kan. Ama di Indonesia nih, saya ingat Hubaba Maryam, guru saya almarhumah Hubaba Maryam Al-Haddar, sudah wafat beberapa tahun lalu ya. Beliau tuh pernah bilang, enak nih Alimah, kamu nih tinggal di Indonesia nih nak, kamu mesti bersyukur nak, alhamdulillah. Kenapa emang Bapak? Banyak orang miskinnya. Ini emang kadang-kadang kita nih sama cara berpikirnya para wali suka rada heran gitu, suka nggak nyambung gitu. Saya bilang, maksud Bapak enak di mananya? Ya enak kan nak, kamu bisa sedekah kapan aja. Ya juga ya. Kamu bisa sedekah kapan aja, Halimah, enak. Asal keluar rumah, kamu udah bisa sedekah. Kadang-kadang dalam rumah aja kamu bisa didatengin pengemis, bisa gampang sedekah. Kamu tahu nak, saya ini susah kalau mau sedekah di Madinah, pakai pergi dulu ke haram. Ke tanah haram gitu, pergi dulu ke Masjid Nabawi gitu. Untuk bisa bersedekah gitu. Karena tetangga-tetangga, semua orang-orang mampu semua. Jadi mesti jalan agak jauh buat bisa bersedekah. Masya Allah. Nih ya, jadinya alhamdulillah gitu kan. Malam nisfu Sya'ban, jangan lewatkan sedekah. Tuh. Kemudian lagi jangan lewatkan apa tadi? Istighfar. Sebab istighfar itu juga itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengadab satu kaum selagi engkau wahai Nabi Muhammad bersama dengan mereka, dan Allah tidak akan mengadab satu kaum selagi mereka wahai Nabi Muhammad senantiasa beristighfar. Nah itu ngangkat balak-balak istighfar, dibanyakin istighfar. Malam nisfu Sya'ban. Ama yang ketiganya perbanyak doa. So itu sekalian, nah untuk doanya diajarin sama para ulama-ulama kita. Wallahu a'lam, ada yang mengatakan marfu'an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan ini juga marfu'an tuh ya, kayak nyampe gitu sanadnya ke Nabi Muhammad. Ada juga yang mengatakan nggak nyampe ke Nabi Muhammad, akan tetapi ini amalan dari para sahabat. Ada yang mengatakan amalan dari para tabi'in, ada yang mengatakan amalan dari para ulama. Ala kulli hal, mau itu amalannya sahabat, mau itu amalannya tabi'in, apalagi jika itu amalannya Nabi Muhammad, saya tidak berniat untuk meninggalkannya. Saya akan mengerjakannya. Kenapa? Semuanya sama-sama perlu buat ditiru. Jika itu amalannya ulama, ya kita perlu niru dong sama ulama. Jika itu amalannya sahabat, ya kita perlu dong niru sahabat. Apalagi jika itu adalah apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Anda ini nggak diajarin sama Nabi, nggak diajarin sama sahabat, nggak diajarin sama tabiin, tapi diajarin sama guru saya. Dan sesuatu yang diajarkan itu adalah sesuatu hal yang bagus. Kenapa nggak kita kerjain? Betul nggak? Nih ibu-ibu nih, misalnya saya nih bu nih, saya ngajarin sama ibu-ibu nih. Bu, ibu nanti ya bu ya. Ibu gimana kalau misalnya ibu setiap kali keluar dari rumah, orang miskin pertama yang ibu lihat, ibu sedekah. Itu ibu gak pernah dengar selain dari saya, Halimah Lidrus. Ibu-ibu kira-kira pengen kerjain apa gak kerjain? Pengen kerjain? Kenapa gitu? Soalnya yang saya ajarin barang bagus. Lain kalau yang saya ajarin, bu, ibu ya, nanti setiap tanggal 10 ibu beli ayam. Warnanya hitam. Ibu potong darahnya, ibu cecer-cecerin depan rumah ibu. Nah itu ibu ngapain Ustazah? Kan begitu. Karena yang diajarkan bukan barang bagus. Ini yang diajarkan nih barang bagus bu.
Saya mondok 12 tahun. Dari mulai pondok habaib di Indonesia, pondok kiai di Indonesia, sampai pondok habaib di Hadramut. Dan saya juga belajar juga, banyak dapat ilmu juga dari Sayyidil Habib Zain bin Smith di Madinah. Ini banyak nih ulama-ulama saya datengin, saya pelajarin ilmu-ilmu dari mereka. Sama Bu, sama. Kalau malam nisfu Sya'ban ngajarinnya semuanya sama. Baca Yasin 3 kali. Semuanya sama ngajarinnya. Nah kan saya jadi yakin. Dan saya yakin juga nih ibu-ibu nih, yang jalanin agama udah dari lama. Maksudnya yang emang dari kecilnya tuh lingkungannya tuh lingkungan beragama dengan baik gitu. Hadir-hadir pengajian gitu ya. Nah saya tanya dah, dari ibu kecil, biasa nggak kalau malam nisfu Sya'ban ngapain? Baca Yasin. Baca Yasin. Malahan yang ibu denger-denger, gak boleh baca Yasin malam nisfu Sya'ban, itu bid'ah. Dengernya udah lama apa baru-baru Bu? Baru-baru. Jadi kita tahu sebenarnya mana yang baru. Yang baru tuh dalam bahasa Arab bid'ah. Jadi kita tahu mana yang baru gitu kan. Yang baru tuh yang bilang bahwa baca Yasin malam nisfu Sya'ban itu adalah baru gitu. Ini yang baru malahan. Jadi sekalian saya mulaikan. Jadi semuanya ngajarinnya sama. Baca Yasin malam nisfu Sya'ban. Dulu Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Zubair ngajarin sama. Dulu Habib Hasan Baharun di Darul Lughah Dakwah ngajarinnya sama. Kita tiap malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Abah saya dari sejak saya kecil ngajarinnya sama. Kemudian saya belajar di Daruz Zahra Tarim Hadramut, Habib Umar ngajarin sama, orang setarim ngajarin sama. Malam nisfu Sya'ban baca Yasin. Habib Zain bin Smith ngajarin sama. Madinah sama, semuanya sama. Baca Yasin 3 kali. Dari Mekah, Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki ngajarin sama. Baca Yasin 3 kali di malam nisfu. Pakai niatan-niatan yang tersendiri. Yasin yang pertama, niatin rezeki. Biar yang halal, yang thayyib, yang berkah. Kamu baca Yasinnya dengan niatan seperti itu, rezeki yang zahir dan batin. Bu, rezeki itu bukan cuman melulu urusan uang. Bukan cuman melulu urusan rumah, pakaian, makanan, sandang, pangan, papan, bukan. Tapi punya anak yang sehat-sehat itu juga rezeki. Punya anak yang soleh-soleh itu juga rezeki. Punya suami yang sayang itu juga rezeki. Punya hati yang qanaah itu juga. Punya teman-teman yang baik-baik itu juga. Punya guru yang bisa ngasih tahu mana yang benar, mana yang nggak benar itu juga rezeki. Punya rasa hati yang bagus kepada Allah, kepada Rasulnya itu juga rezeki. Punya ilmu yang bermanfaat itu juga rezeki. Dibangunin sholat malam itu juga rezeki. Kesehatan badan kita itu juga rezeki. Banyak rezeki. Jangan cuman urusan uang aja yang kamu minta. Rezeki zahir batin, rezeki dunia, rezeki agama, semuanya kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kamu baca Yasin. Urusan umur, ya urusan waktu. Biar kita nih sama Allah bisa dikasih kemampuan jagain waktu dengan benar. Jadi umur kamu jangan cuman minta umur panjang. Umur panjang sakit-sakitan mau. Umur panjang buat banyakin dosa mau. Umur panjang tapi hati sedih terus-terusan mau. Nggak mau. Makanya kita minta umur berkah.
Umur panjang bahagianya. Umur panjang taatnya. Jadi yang panjang biarin taatnya. Umur panjang, panjang ibadahnya. Itu yang kita minta. Tapi kalau dosanya mah biar pendek aja. Kalau perlu malah nggak ada. Tuh. Sengsaranya biar pendek aja. Kalau perlu malah nggak ada. Itu kita minta sama Allah SWT. Umur selamatnya biar yang panjang. Umur bahagianya biar yang panjang. Umur manfaatnya biar panjang. Begitu kan? Kita hidup biar banyak manfaatnya buat orang lain. Itu yang harus kita minta pada Allah SWT. Bukan asal panjang umur. Bu, lebih daripada minta panjang umur, minta kemampuan ngisi umur. Minta kemampuan ngisi umur. Karena beda banget cara kita ngisi umur sama cara para wali-wali Allah ngisi umur. Beda banget. Saya kalau ngelihat guru saya, Hubabah Nur, Ummu Salim bin Hafid, itu beliau ibu-ibu saya sekalian, ngisi umurnya pinter banget, pinter banget. Hidupnya maben ta'ah ila ta'ah. Dari taat ke taat. Dari ibadah ke ibadah. Dari ilmu ke ibadah, ke hidmah, ke dakwah. Terus gitu aja. Itu bu beliau. Satu hari saya bilang sama beliau, Bapak saya udah kasih tahu kok itu. Ada satu hal gitu. Terus Bapak bilang, kamu gak kasih tahu sih Halimah, ada jauh-jauh hari. Saya bilang, saya udah kasih tahu Bapak. Saya kirimin WhatsApp. Katanya Bapak, nah saya gak keburu. Halimah saya gak keburu buat buka WhatsApp. Saya dalam hari-hari kemarin ini garuk kepala aja gak keburu. Ibarat katanya gitu. Garuk kepala saya aja gak keburu. Dan saya ngerti kalau beliau lagi ngomong kayak gitu tuh saya paham banget situasinya. Saya ngerti banget tuh situasi. Sehingga gak membuat beliau gak keburuan tuh buat ngeliatin WhatsApp. Apalagi ngebuka scroll TikTok. Ya Allah, ya Allah. Coba tuh betapa gabutnya kamu punya kehidupan. Betapa enggak pentingnya kita menjalankan hari-hari ini yang kita kerjain. Bapak Nur itu tamunya kadang-kadang nyiapin sarapan buat 200 orang. Nih Ustazah Nabila nih tahu persis. Beliau tinggal bersama dengan Hubabah untuk waktu yang cukup lama. Itu ngurusin tamunya yang datang tiap hari. Berapa Bil? Ratusan jumlahnya teman-teman saya sekalian. Ratusan. Beliau sendiri yang ke dapur. Suami saya mau datang tamu 10. Saya udah sibuk dari seminggu sebelumnya. Segitunya bukan masak, GoFood. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Emang beda banget caranya jalanin kehidupan nih. Antara kita sama orang-orang tercinta di sisi Allah SWT. Dari mulai khidmah, beliau ngajar, beliau ibadah, beliau baca Quran, beliau tasbih, beliau berzikir, beliau. Saya berapa hari kemarin menemani beliau saat beliau sedang di Medan. Ya Allah, berasa remahan rengginang di Kalengkongguan. Sambil saya mikir, orang Indonesia harap bersabar. Jatahmu dari seorang ustazah hanyalah Halimah Idrus. Mohon maaf. Masya Allah, Masya Allah. Tuh, hamba-hamba tercinta di sisi Allah SWT. Pinter-pinter jalanin hidupnya. Tahajud mereka iya, nerima tamu iya, khidmah sama suami iya, ngurusin anak iya, ngurus tamu iya, dakwah iya, nyari ilmu iya, ngajar iya, sholat sunnah nggak tinggal, ibadah semua nggak ditinggal.
Masya Allah, Masya Allah. Kalau baca ratib tuh dulu tuh, kalau udah afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah gitu ya. Dari 40 asalnya, 50 asalnya. Lama-lama naik jadi 100. Baca la ilaha illallahnya tuh. Lama-lama jadi 500, lama-lama jadi 1000. Siapa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Panjang benar, Hubabah gak kelar-kelar. Saya bilang, Hubabah, kemana? Saya bilang gitu. Kemati gitu, kan? Saya bilang gitu, udah selesai nih Hubabah. Kamu udah selesai? Iya Hubabah, berapa banyak? 50, 1000 kali 5. Loh, 1000. Masya Allah, Masya Allah. Kita sibuk disuruh baca la ilaha illallah 1000. Hari kapan tuh Ustazah? Boleh nyicil gak Ustazah? Masya Allah. Emang asli jauh banget kita sama para wali-walinya Allah dalam menjalani umur kita. Makanya saya kalau mikir-mikir minta umur panjang, ngapain? Dikasih umur segini aja banyak gabutnya. Dikasih umur segini aja banyak kita kerjain hal-hal yang gak manfaat gitu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau para wali minta umur panjang tuh saya masih kayak yang, iya bener banget tuh, harus panjang umurnya, harus panjang umurnya. Nah kalau yang model-modelan, kamu minta panjang umur, ngapain? Makanya dah, lebih daripada minta panjang umur, mendingan kamu minta, ya Allah, karuniakanlah kepada kami kemampuan mengisi umur kami dengan cara yang terbaik. Ajarkan kami bagaimana mengisinya dengan cara yang terbaik ya Allah. Biar panjang taatnya, biar panjang ibadahnya, biar panjang ilmunya, biar panjang dakwahnya, biar panjang manfaatnya buat umat. Amin ya Rabbal Alamin. Itu Yasin yang kedua. Nah Yasin yang ketiganya teman-teman, kita minta sama Allah SWT, dan ini yang paling penting, hal yang paling saya takutkan, hal yang paling saya ngeri. Kita minta sama Allah dengan Yasin yang ketiga agar Allah anugerahkan kepada kita saat kematian kita tiba, kematian dalam husnul khotimah. Apa artinya? Mati dalam keadaan bawa iman, mati dalam keadaan bawa Islam. Ustazah kenapa ngeri? Ngeri saya. Kenapa gitu? Sebab belum tentu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, belum tentu. Guru kami, Sayyidil Habib Umar bin Hafid, guru kita, Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, katanya beliau nih, banyak banget orang yang hidup di antara umat Islam, tinggal di perumahan umat Islam, berkawan dengan umat Islam, mati di lingkungan umat Islam, dikafani dengan kafan umat Islam, dimandikan dengan cara mandinya umat Islam, disolati di masjid-masjid orang Islam, dikuburkan di pekuburan orang Islam, akan tetapi di dalam kubur dia tidak dianggap oleh Allah sebagai orang yang beriman. Di hadapan Allah ia tidak dianggap sebagai orang yang beriman. Tar di akhirat ketika Nabi Muhammad menggiring umatnya, dia tidak termasuk di antara mereka itu. Saudariku sekalian, jangan sampai kita menjadi salah satu di antara mereka. Tapi kan kita nggak tahu. Ini pesan yang dipesankan sama Nabi Allah Ibrahim kepada putra-putranya. La tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali sebagai umat Islam, nak. Jangan mati kecuali sebagai orang yang beriman, nak. Siapa anaknya Nabi Ibrahim? Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi-nabinya Allah dipesenin sama Nabi Allah Ibrahim, jaga iman kalian wahai anak-anakku, padahal dia adalah seorang nabi.
Artinya bahkan seorang nabi sekalipun, jika Allah berkehendak mencabut iman dari dalam hati mereka, apa yang bisa dia buat? Sebab kekuasaan Allah di atas semua itu. Jika bahkan kepada nabi aja begitu, bagaimana menurutmu kepadamu? Bagaimana menurutmu dengan kita, saudariku sekalian? Kita nggak pernah punya jaminan buat mati dengan membawa iman. Saya tidak pernah mendapatkan jaminan untuk mati sebagai umat Islam. Karenanya saya takut, saya ngeri, saya khawatir. Saya takut, saya ngeri, saya khawatir. Nabi Allah Zakaria alaihissalam, nabinya Allah, dikejar kaumnya sembunyi dalam pohon, dalam sebuah hutan. Iblis ngasih tahu sama orang yang ngejar dari umatnya, tuh Zakaria sembunyi dalam situ. Umatnya bawa gergaji dari atas sampai ke bawah. Ketika nyampe gergaji tersebut di atas kepalanya, Nabi Allah Zakaria teriak, sakit dong, gergajiin tengkoraknya. Nabi Zakaria teriak. Allah berkata, wahai Zakaria, kenapa kamu berteriak seperti itu? Apakah karena kamu tidak terima dengan takdirku? Wahai Zakaria, jika kamu berteriak sekali lagi, aku keluarkan kamu dari kelompok Nabi menjadi kelompok ahli neraka. Allah kalau punya mau, apa yang Allah bisa kerjakan, kerjakan. Ini Nabi, teman-teman saudaraku sekalian, Nabi. Bagaimana dengan kita gitu? Yang dosa iya, maksiat iya, berbuat salah iya, sangat mungkin banget. Dan kalau Allah mau kamu mati nggak bawa iman, kamu bisa apa? Kamu bisa apa? Kalau Allah ngerasa nih orang gak pantas nih berjumpa denganku, ada iman di hatinya, sebab sepanjang hidupnya dia ruwet mulu urusan rezeki, gak percaya bahwa aku adalah pemberi rezeki satu-satunya. Dia gak beriman kepadaku, aku cabut iman di saat akhir kehidupannya. Mau bilang apa? Mau bilang apa? Ini udah ngerti ilmunya, tapi tetap aja berbuat maksiat bolak-balik kepadaku, meremehkan penglihatanku. Aku cabut iman dari dalam hati. Mau bilang apa? Makanya satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah bersimpuh di pintunya. Kemudian memohon, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatim. Ya Allah, apabila datang ajal menjemput kami mohon husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Hal tertinggi yang bisa kita lakukan agar Allah SWT mematikan kita dalam husnul khatimah, menetapkan iman Islam dalam hati kita adalah berdoa. Diperlukan kesabaran meninggalkan kemaksiatan, dan ini kesabaran yang ini tingkatannya kalau kita berhasil menghadapinya lebih tinggi daripada tingkatan kesabaran fi'li ta'at. Sebab namanya ngerjain ketaatan semua orang muslim bisa, tapi ninggalin kemaksiatan, ninggalin perbuatan dosa hanya pilihan-pilihan Allah yang dapat melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah para ustazat,
para ibu-ibu, teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, anak-anakku sekalian, yang semoga semuanya dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, limpahkan keberkahan pada hari-hari kita insyaallah, menjadikan kita semakin hari semakin solehah, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, hari ini kajian kita bertemakan kesabaran sebagai pembuka segala kebaikan, gitu ya. Kesabaran temanya hari ini. Yuk, sebelum kita membahas temanya, kita baca kembali suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan sifat tersebut kepada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semakin hari semakin lebih sabar, semakin hari semakin lebih memiliki kontrol diri, semakin hari semakin lebih memiliki pengendalian atas diri ini insyaallah. Al-Fatihah hadiniyah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'lud fil afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, apa sih sabar? Sabar itu adalah habs. Sabar itu adalah pengendalian diri. Pengendalian hati, pengendalian diri terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan. Gitu ya. Itu namanya kesabaran. Sabar itu adalah pengendalian diri. Karenanya kita tahu mana yang sabar, mana yang nyerah. Gitu ya. Ya udah deh, habis nggak bisa ngapa-ngapain, udah sabar aja. Itu sabar apa nyerah? Gitu. Teman-teman sekalian saya muliakan, sabar itu pengendalian diri di saat ada suatu hal yang kita inginkan tapi kita tidak boleh melakukannya, atau tidak perlu melakukannya, atau tidak baik melakukannya. Gitu ya, kita memiliki pengendalian terhadap hal tersebut. Itu namanya sabar. Pengendalian diri dari protesnya hati. Nah, kira kurang lebih seperti itu. Kalau saya bahasain dengan bahasa yang gampang, pengendalian diri terhadap protesnya hati. Teman-teman sekalian, bukan protesnya anggota tubuh, bukan, tapi protesnya hati. Aku udah anggota tubuhnya protes, nah itu berarti sudah pasti hatinya juga protes sebelumnya. Nah ini dari protesnya hati kita udah bisa mengendalikan diri, itulah yang namanya kesabaran. Begitu ya. Saudaraku sekalian saya muliakan, sabar nih dalam bahasa Arab dekat sama bahasa sibr. Sobrun, bahasa Arabnya sabar. Ya, fasobrun jamil, katanya Nabi Yakub alaihissalam, fasobrun jamil, sabar itu indah. Sobrun itu bahasa Arabnya, gitu ya, bahasa Arabnya sabar, sabr, berarti memang diambil dari kata bahasa Arab ya. Teman-teman sekalian, dekat sama bahasa yang juga bahasa Arab, sibr. Apa itu sibr? Sibr itu artinya jadam. Tahu jadam? Ya, tahu jadam ya, pahit ya, warnanya hitam, rasanya pahitnya luar biasa, suka dipakai sama ibu-ibu buat nyapih anaknya. Itu sibr. Sibr bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya biasa disebut jadam. Teman-teman sekalian, kok mirip ya bahasanya? Karena memang yang namanya sabar itu pahit, tapi buahnya manis. Kapan itu manisnya? Ya sabar aja. Sabar aja, tungguin. Tapi ntar kapan-kapan pasti buahnya manis. Nah itu bahasa sabar ya. Baik teman-teman sekalian, kapan kita perlu bersabar? Nah ini para ulama mengelompokkan 3 jenis kesabaran. Tempat yang kita perlu bersabar itu ada 3. Ada 3 tempat kesabaran, dan ini menentukan derajat-derajat kesabaran. Maksudnya
Ada sabar kelas, ada maksudnya tingkatan kesabaran. Kita harus punya semuanya dari ketiga tempat kesabaran tersebut. Emang semuanya nih harus kita sabarin gitu. Yang pertama, kita harus sabar ala fi'lit ta'at, untuk mengerjakan ketaatan. Teman-teman sekalian, ngerjain ketaatan perlu sabar. Puasa perlu sabar apa enggak? Perlu sabar. Kalau nggak sabar-sabar, buka sebelum waktunya. Kan gitu ya? Wow, udah nih lemes banget, kedengeran adzan. Waduh, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, buka gitu kan. Habis itu kemudian tes percobaan. Lagi latihan adzan ternyata. Nah itu teman-teman sekalian, harus sabar, harus beneran dah nungguin gitu ya. Ibadah perlu sabar. Tahajud perlu sabar apa enggak? Perlu sabar. Kalau nggak sabar-sabar ngantuk. Disabarin ngantuk tiap hari nggak apa-apa. Ntar lama-lama juga hilang ngantuknya, jadi terbiasa. Allah bisa karena biasa. Teman-teman sekalian, semua ibadah perlu sabar. Sholat perlu sabar apa enggak? Perlu sabar. Orang kalau nggak sabar ngerjain sholat gimana? Tuh yang kayak anak kecil-kecil. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, ya Allah, Allahu Akbar. Kita emaknya ngeliatnya bingung. Ya ampun, nah itu sholat, apalagi lagi lombaan gitu, kayak dikejar apaan. Itu karena sholatnya tidak. Hadir majelis perlu sabar apa enggak? Perlu sabar. Makanya nih yang hadir di majelis ini adalah ahli-ahli sabar. Amin. Gitu ya. Kalau nggak sabar-sabar keluar sebelum waktunya, kan itu ya. Malahan kalau nggak sabar nggak datang, teman-teman sekalian. Kalau nggak sabar nggak datang. Nah itu semuanya diperlukan kesabaran. Ala fi'lit ta'at, untuk mengerjakan ketaatan. Buat pakai jilbab perlu sabar apa enggak? Perlu sabar. Bukan buat latihan jilbaban ya, bukan. Gitu ya, modelnya susah setengah mati. Bukan yang begitu maksud saya. Tapi di saat lagi panas, kegerahan, gitu kan. Belum lagi suka ada yang bilangin, kok kayak ibu-ibu pengajian. Bilang aja, saya emang ibu-ibu pengajian, ya enggak? Ibu-ibu pengajian kan? Iya. Gitu, jadi nggak apa-apa kalau dibilang kayak gitu. Kayak ustazah, amin. Orang kalau bayangin ustazah selalu tua ya. Jadi kalau dibilangin, ih kerudungannya kayak ustazah, orang bayanginnya siapa gitu. Ibu-ibu bayanginnya Ustazah Halimah aja. Baik, teman-teman sekalian yang saya muliakan. Jadi gitu, mengerjakan ketaatan diperlukan adanya kesabaran. Bakti sama suami, sabarnya tingkat langit ketujuh. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, benar-benar gitu ya, sabarnya luar biasa. Ngadepin anak, waduh lagi tuh, tingkat sabarnya harus gede. Bakti sama orang tua, waduh sabar juga. Makanya emang ngadepin ketaatan, jalanin ketaatan perlu sabar. Perlu sabar. Sampai kapan? Hatta atakal yakin, sampai datang sesuatu yang pasti. Apaan tuh sesuatu yang pasti? Mati. Nggak ada yang lebih pasti daripada mati. Maka ya udah sabar sampai mati deh gitu. Jadi teman-teman sekalian yang saya muliakan tuh, jalanin taat kita perlu sabar. Yang kedua perlu sabar ala talqil muharramat, buat ninggalin yang haram-haram. Perlu sabar ketika ada seorang laki-laki yang bukan mahrammu mulai menggodamu. Perlu sabar. Meninggalkan dosa, teman-teman sekalian, ninggalin dosa perlu sabar. Betul nggak? Kalau nggak sabar-sabar, kerjain lagi gitu. Saudara sekalian yang saya muliakan, ninggalin ghibah perlu sabar apa enggak? Perlu sabar. Waduh, apalagi kalau udah diajak-ajakin. Wah, ini ya orang lagi pada ngomongin orang, rasanya gatel gitu. Mulut kita kepengen ikut nimpalin juga. Nah, itu perlu kesabaran. Dah, pergi kamar mandi dulu aja. Gitu kan? Teman-teman sekalian, ninggalin bohong perlu sabar apa enggak?
perlu sabar. Kadang-kadang di saat suami lagi nyecer nanya, duh rasanya kepengen bohongin aja deh gitu ya. Nih kayaknya bohong cepet nih gitu. Ini yang ketawa antara antara geli ngebayangin sama pengalaman pribadi nih. Gitu ya. Teman-teman saudara sekalian, ninggalin kemaksiatan perlu sabar saudara sekalian. Lagi ngeliatin zaman-zaman dulu tuh ya, baju saya kayak begitu gitu. Ada jeans, ada t-shirt. Wah. Gitu kan? Kayaknya saya kalau pakai baju kayak begituan keren. Perlu sabar nggak ninggalinnya? Perlu sabar. Saudariku sekalian yang saya muliakan, diperlukan kesabaran meninggalkan kemaksiatan. Dan ini, kesabaran yang ini tingkatannya kalau kita berhasil menghadapinya lebih tinggi daripada tingkatan kesabaran fi'li ta'at. Sebab namanya ngerjain ketaatan semua orang muslim bisa. Tapi ninggalin kemaksiatan, ninggalin perbuatan dosa hanya pilihan-pilihan Allah yang dapat melakukannya. Hanya pilihan Allah yang dapat melakukannya. Lagi jalan, kelihatan ada yang lucu-lucu di depan. Cowok maksudnya. Ada cowok tuh, kayaknya bening. Istilahnya anak-anak muda zaman sekarang tuh, kalau ngelihat yang cakep-cakep bahasanya bening lah, lucu lah, lucu deh gitu katanya. Ya udah sih bilang ketawa deh kalau lucu. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman saudaraku sekalian, nih ada yang lewat depan kita nih. Antara pengen lihat sayang rezeki nih. Mubazir katanya gitu. Kalau tinggalin mubazir, Ustazah mengagumi ciptaan Allah Ustazah. Ada yang begitu juga ya Allah. Antara ghaddul basar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saudaraku sekalian, katanya Nabi Muhammad, "Innan nazar sahmun masmum min sihamil iblisil marjum." Sesungguhnya memandang nih, saat kelihatan yang laki ngelihat yang cewek set gitu kan, kelihatan nih apa tuh katanya, berawal dari pandangan mata lalu turun ke hati, mulailah debar-debar. Ya Allah, ini buat siapa nih Ustazah? Buat para jomblo ya? Enggak, buat semua orang. Emang ujiannya buat orang yang belum nikah aja? Yang udah nikah juga ya? Yang udah nikah juga, cuma memang yang belum nikah lebih gede. Harus diakui itu. Teman-teman saudara sekalian, innan nazar sahmun masmum min sihamil iblisil marjum. Memandang nih dari pandangan pertama nih adalah anak panah beracun yang dikirimkan oleh iblis ke dalam hatimu. Tuh dia tuh panah-panah beracunnya. Man tarakaha makhafatan minni, kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsinya. Man tarakaha makhafatan minni abdaltu imanan yajid halawatuhu fi qalbih. Nah itu setiap kali anak panah beracun dikirimkan oleh iblis, Allah berfirman kepadamu pada saat tersebut, siapa yang meninggalkannya karena aku akan menggantikan untukmu keimanan yang kamu rasakan manisnya dalam hati. Masya Allah. Jadi begitu ngelihat set, cakep tuh set, gitu, langsung kita tundukkan pandangannya, matanya jangan lihat, jangan lihat, jangan lihat. Nah itu tuh butuh sabar, 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 gitu. Teman-teman saudara sekalian, nah itu ketika kita sabar mengendalikan pandangan kita, Allah berjanji. Dan siapa yang lebih bagus janjinya daripada Allah? Siapa yang lebih bisa menunaikan janjinya daripada Allah? Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar daripada Allah Subhanahu wa taala janjinya? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah melanggar janjinya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an.
teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka bersiap-siaplah untuk janji Allah. Jadi begitu ngelihat yang lucu-lucu, alhamdulillah. Cara saya buat menundukkan pandangan sehingga Allah akan gantikan untuk saya manisnya iman yang saya rasakan dalam hati. Gitu. Setiap kali ngelihat yang cakep, astagfirullah. Gitu kan, nundukin mata, siap-siap nih sama manisnya iman. Gitu. Manisnya iman gimana sih? Teman-teman saudaraku sekalian, kau sudah merasakannya. Manisnya iman. Saat-saat munajatmu dengan Allah jadi terasa nikmat, manisnya iman. Gitu ya. Saat-saat hadir di majelis berasa enak. Apaan tuh namanya kalau bukan manisnya iman? Kalau orang nggak ngerti manisnya iman, ngelihat ibu-ibu duduk di pengajian dari jam 8 pagi sampai jam 11. Ya ampun, kurang kerjaan. Gitu katanya orang yang nggak ngerti manisnya iman. Tapi buat kita yang ngerasain manisnya iman, ditunggu-tungguin kapan sih minggu terakhir, lama bener. Gitu teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan. Itu dia masalahnya. Ada pada manisnya iman. Dan manisnya iman ini kemanisan yang akan membawa kemanisan, yang akan membawa kemanisan, nggak bawa diabetes. Nggak bawa gula darah nih manis yang ini nih. Manis yang semakin manis, makin manis, makin manis hingga berujung dengan surganya Allah. Alhamdulillah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi fi'lut ta'at, mengerjakan ketaatan perlu sabar, meninggalkan dosa perlu sabar, semuanya tuh. Katanya para ulama, buat ngerjain taat Allah kasih 300 derajat pahala dari kesabaran tersebut. Buat ninggalin dosa Allah kasih 600 derajat dari kesabaran tersebut. Begitu ya. Kemudian yang terakhir, kita perlu nih buat merasakan buat sabar. Sabar itu diperlukan inda wuqu'il makarih, ketika terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Di saat kita diuji, di saat sesuatu terjadi di luar kendali, di saat sesuatu terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Saudaraku sekalian, dan memang nggak akan ada ceritanya orang hidup di atas muka bumi ini nggak diuji. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang laki, mau yang perempuan, ujiannya sama-sama gedenya. Teman-teman saudaraku sekalian, ujiannya sama-sama gedenya. Begitu kan ya? Ujiannya sama-sama besarnya. Nggak berarti kemudian yang laki-laki diuji lebih besar daripada yang perempuan, enggak juga. Tapi bahwa ujian yang paling besar datang kepada para nabi, kemudian para wali, kemudian para orang soleh, terus ke bawah, itu iya. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, al-bala muwakkalun bil anbiya, tsummal auliya, tsummal adna fal adna. Musibah, ujian itu paling gede datangnya kepada para nabi. Nah, emang mereka kelasnya paling tinggi, kan ujiannya juga paling susah, kan gitu ya. Anak TK nggak bakalan diuji dengan ujiannya kelas SMA. Nah, itu Allah Subhanahu Wa Taala punya kehendak. Maka kalau semakin tinggi pohonnya, pasti akan semakin kencang anginnya. Kalau nggak mau kena angin yang kencang, ya udah nggak apa-apa, nggak usah jadi pohon, ya rumput aja. Jadi rumput tuh nggak terlalu kena goyangan, gitu ya. Tapi diinjak-injak orang, udah nggak apa-apa, sekalian jadi pohon aja, teman-teman sekalian. Anginnya juga pasti kenanya. Dan alhamdulillah, gitu ya. Antara pohon, antara rumput dicerabut, kemudian dibuat makanannya kerbau, ama pohon yang kemudian tumbang, banyakan mana? Banyakan rumput dicerabut daripada pohon tumbang, bukan? Maka udah mendingan kita jadi pohon aja, sekalian yang tinggi. Toh juga insya Allah semakin tinggi pohonnya, semakin kuat akarnya, sehingga ia tidak mudah untuk tergoyahkan. Akarnya apaan? Sabar. Gitu, tuh akarnya tuh.
bikin kekuatan, pondasi yang sangat kuat sehingga kita tidak mudah dirobohkan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, para nabi-nabi dapat ujiannya paling gede-gede. Di antara nabi-nabi ini ada para rasul-rasul diuji sama Allah lebih gede lagi, ngadepin umat yang gak beriman. Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Ya Allah, 50 orang aja gak nyampe yang ikutan kepada agamanya. 950 tahun. Teman-teman saudaraku sekalian, artinya dalam masa 10 tahun belum tentu ada satu yang ikut. Kayak apaan tuh rasanya? Dalam sekitar 50 tahun baru ada satu gitu yang ikut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Luar biasa bener ya. Makanya kalau ditanya siapa orang-orang yang paling sabar, para nabi-nabinya Allah. Nah itu diantara para rasul tuh ada lagi pilihan-pilihan. Sekitar 25 orang, bukan sekitar, jumlah mereka ada 25 orang yang merupakan nabi-nabi yang kita wajib mengetahui nama-namanya. Tingkat kesabarannya yang paling ekstra. Nah di antara nabi-nabi 25 tersebut ada 5 nabi yang kesabarannya paling ekstra. Diujinya paling gede dan sabar mereka luar biasa. Hum ulul azmi, mereka adalah para ulul azmi. Gitu. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara urutan tahun kenabian. Atau Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi salam secara urutan derajat kesabaran, secara urutan derajat yang paling mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad, ya Allah teman-teman sekalian, diuji segala macam ujian. Ya kan? Dari ditinggal oleh orang yang dia cinta, dari dicaci maki orang, dari diberi kemiskinan, dari diberi kelaparan, ya Allah, apaan aja udah pernah. Dilempari orang pakai batu pernah, diusir orang pernah, lagi sujud diinjak palanya pernah. Ya Allah, ya Allah. Yang dari Allahnya langsung dikasih sakit pernah, dikasih miskin pernah, gitu kan? Kuat bener tuh baginda kita alaihi salatu wassalam. Difitnah pernah, dikata-katain kenyang. Ya, udah segala macam ujian dirasakan Nabi Muhammad SAW. Ditinggal wafat oleh orang-orang yang dicinta. Duh, Nabi tuh meninggal dunia di usia 63 tahun. Semua anaknya udah kagak ada kecuali Sayyidah Fatimah. Padahal umur 63 tahun kan gak tua-tua amat juga. 63 tahun teman-teman saudaraku sekalian, anak semua meninggal. Istri ditinggal istri udah pernah, begitu kan? Ya Allah, ya Allah, alaihi salatu wassalam. Semua jenis ujian pernah dirasakan. Kenapa? Karena memang saudariku sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Bagaimana mungkin dia menjadi suri tauladan bagi umatnya yang sampai di akhir zaman jika beliau tidak pernah merasakan kepedihan yang sama dengan yang dirasakan oleh umatnya. Jadi umatnya ini dapat ujian apapun aja bisa lihat Nabi Muhammad alaihi wasallam. Gitu kan? Sabar beliau ketika diuji. Duh, sabarnya Nabi itu teman-teman saudaraku sekalian. Subhanallah, subhanallah. Keajaiban hati dimiliki sama Nabi Muhammad. Dilemparin anak-anak kecil, dilemparin orang-orang gila. Orang gila ngelemparin dia, coba kayak gimana rasanya? Waktu hijrah ke Taif, dilemparin kalangan budak-budak. Panggilin tuh sama pemukanya Quraisy tuh, lemparin Muhammad. Wah, orang-orang kemudian habis dibagiin uang, bagiin uang receh, anak kecil-kecil, orang-orang gila, kemudian lagi budak-budak pada ngambilin batu ngelemparin Nabi Muhammad alaihi wasallam. Ya Allah, ini Nabi loh ini. Ini Nabi teman-teman saudaraku sekalian. Diutus Allah Subhanahu wa taala, dilemparin bukan sama pemuka Quraisy, dilemparin sama budak. Dilemparin orang gila. Ya Allah, kayak apa rasanya? Kayak apa rasanya? Teman-teman saudaraku sekalian, jika engkau berada dalam posisinya kayak gimana coba kira-kira? Ya Allah, di mana engkau ya Allah? Bukankah aku hijrah juga bukan mau-mauku sendiri? Engkau yang merintahkan aku buat hijrah. Kenapa hijrah saya diginiin ya Allah? Kan begitu tuh.
Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita aja kalau nikah dengan diperintah sama orang tua kita misalnya, karena mereka mau, kita akhirnya nikah juga. Kalau laki-laki itu kemudian jadi laki-laki yang nggak benar, kita ngadu sama siapa? Sama orang tua. Mama gimana sih mah, kok ngawinin saya mah kayak beginian mah, laki-laki modelnya kayak begini, kan gitu ya. Ayah, kok ayah ngawinin saya mah laki-laki model kayak begini sih ya, gitu. Teman-teman sekalian, ini Nabi Muhammad hijrah diperintahin sama Allah. Begitu hijrah malah dilemparin. Pantes-pantesnya kan Nabi nanya, ya Allah di mana engkau ya Allah di saat mereka melempari aku. Ini salah skenario apa gimana nih ya Allah? Ini salah alamat hijrah apa gimana nih saya nih? Kenapa kok jadinya kayak begini? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi ketika lari tunggang langgang kayak begitu, ketika dilemparin apa yang dilakukan? Lari nabinya. Ketika udah dapat tempat yang aman, beliau kemudian duduk dengan memandangi kulit kakinya, memandangi betis kakinya yang udah nggak rupa-rupa betis, karena anak-anak kecil tersebut melempari beliau dengan batu-batuan kerikil. Sama Nabi diusapin darah-darah yang keluar dari betis beliau alaihi salatu wassalam, betis paling mulia yang ada di atas muka bumi ini. Nabi angkat tangan, katanya Zaid bin Harithah, saya ngabur aja deh, saya jauh aja deh. Saya takut nih Nabi kalau doain orang Taif nih biar diturunin azab, saya takut saya kena juga, karena saya nggak cukup ngejagain Nabi Muhammad. Saya ngerasa saya sembrono jagain Nabi sampai bisa Nabinya luka-luka kayak begitu. Ya Allah, nih kalau Allah turunin azab nih kayaknya saya kena juga nih. Merinding Zaid bin Harithah, menjauh dari Nabi Muhammad alaihi wasallam. Takut nih Nabi doa kayak gimana nih nanti bakalannya diijabah sama Allah. Doanya orang ditolimin kan diijabah sama Allah. Jadi buat yang sedang merasa terdolimi, doalah yang enak-enak. Doa yang enak-enak ya. Jangan kemudian ya Allah balas dia, tuh nggak enak teman-teman saudaraku sekalian. Doa yang enak-enak, ya Allah kasih saya rumah yang gede, kan enak ya. Ya Allah anak saya ya Allah jadikan soleh-solehah, mumpung doanya lagi mustajab. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, Nabi angkat tangannya kemudian, Allahumma ilaika ashku, ya Allah izinkan aku untuk mengadu. Nabi mengadu, ilaika inni ashku ilaik, ya Allah aku mengadu kepadamu. Apa yang mau diadui Nabi? Orang-orang Taif, du'fa halati, betapa lemahnya diriku, ya Allah, ya Allah. Nabi nggak nyalahin orang Taif teman-teman sekalian. Nabi nggak nyalahin anak-anak kecil-kecil yang melempari beliau atau budak-budak, nggak ada. Ya Allah aku mengadu kepadamu, betapa lemahnya diriku, betapa tidak mampunya aku untuk mencari jalan keluar atas setiap permasalahanku. Aku mengadu kepadamu, betapa tidak mampunya aku mencari jalan keluar atas permasalahanku. Ya Allah, jangan serahkan aku kepada musuh. Jangan serahkan aku pula kepada hawa nafsu yang dapat mengendalikan aku. Jangan ya Allah, jangan biarkan aku dikuasai hawa nafsu sehingga aku mendoakan buruk buat orang lain. Jangan biarkan aku dikendalikan hawa nafsu. Allahumma illam yakun alayya bika ghadabun fala ubali. Ya Allah, selagi engkau tetap cinta padaku, selagi engkau tidak murka padaku, apapun yang terjadi aku tidak peduli. Allah, sabarnya baginda kita. Selagi apapun terjadi, selagi engkau tetap cinta padaku, tidak marah padaku, aku tidak peduli. Meski andai tubuhku tercacah-cacah, meski andai darah-darah keluar dari seluruh tubuhku, meski orang perlakukan aku dengan apapun, selagi engkau tetap ridha padaku, selagi engkau tetap ridho padaku, selagi engkau tetap cinta padaku, selagi engkau tidak murka padaku, ya Allah, apapun yang terjadi aku tidak peduli. Pengendalian hati macam apa yang dimiliki Nabi Muhammad? Kesabaran tingkat apa ini yang dimiliki Nabi Muhammad? Nggak lama kemudian datang dua malaikat, wahai Rasul, kami penjaga dua gunung, sudah izin kepada Allah untuk datang padamu.
kami menawarkan padamu untuk dihancurkannya Taif, dihimpit orang-orang yang tadi menyakitimu itu, wahai Rasul. Izin. Apa yang katanya Nabi Muhammad alaihissalam? Dijawab oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang, la taf'alu, jangan deh, jangan. Dah, kembalilah kalian kepada dia yang telah mengutus kalian. Saya nggak minta itu. Terus yang menyakiti engkau, wahai Rasul, inilah arjuan yakhruja min aslabihim dzurriyyatan ya'budunallah. Kalaupun mereka nggak beriman, saya masih berharap, saya masih mendoakan semoga dari rahim mereka, dari sulbi mereka yang laki-laki, dari rahim mereka yang perempuan, yang udah nyakitin Nabi, yang udah ngelemparin Nabi pakai batu. Ini doanya Nabi apaan nih? Nggak di dunia biar di akhirat gitu mereka disiksa? Enggak, teman-teman sekalian. Aku berharap kalaupun mereka nggak beriman dan nggak ada harapan buat beriman, saya tetap berharap anak mereka nanti yang akan beriman. Didoain dapat keturunan soleh, teman-teman saudaraku sekalian. Didoain dapat keturunan solehah, teman-teman saudaraku sekalian, yang udah melempari beliau dengan batu. Pengendalian hati macam apa yang sudah dimiliki baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kemudian kita kembali kepada diri kita. Kesabaran tingkat apa yang sudah engkau miliki? Ketika ada seseorang baru kita senyum, dia nggak senyum doang, sakit hatinya sampai sebegitu. Ya Allah, gimana nih? Yuk belajar buat sabar. Insya Allah 3 derajat kesabaran ini ya. Yang pertama inda fi'li ta'at, butuh sabar 300 derajat. Yang kedua ninggalin dosa, perlu sabar 600 derajat. Ketika datang keadaan yang tidak menyenangkan, datang ujian, perlu sabar menghadapinya, ada di sana 900 derajat. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang dijanjikan sama Allah buat orang-orang yang sabar banyaknya luar biasa, banyak banget. Makanya kita memang perlu sabar. Janjinya Allah kepada orang yang sabar banyaknya luar biasa. Dari dunia bukan hanya akhirat. Yang akhirat jelas pahalanya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bagi pahalanya orang yang sabar nggak pakai hitungan. Dan katanya para ulama, kalau udah yang maha dermawan bilang nggak pakai hitungan, wah itu udah siap-siap kaget aja ntar. Buat orang-orang yang sabar. Lagi pula nih ya, orang sabar ini kan nggak terlalu kelihatan. Kita nggak bisa ngukur sabarnya orang, ya kan gitu ya, teman-teman saudara sekalian. Nih waktu duduk kayak begini nih, yang pakai kerudungan paling lebar kelihatan apa nggak? Kelihatan. Coba dong, sambil dipikir kalau saya nanya. Ini diantara semua yang duduk kayak begini nih, yang kerudungannya paling gede gitu, misal kerudungannya paling sabar. Yang kerudungannya paling gede kelihatan apa enggak? Kelihatan. Yang paling sabar kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan. Yang pakai kerudungan ungu kelihatan apa enggak? Kelihatan. Tapi yang lagi puasa kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan. Nah itu karenanya makanya puasa tuh bagian dari kesabaran. As-shaum nisfus sabr, katanya Nabi Muhammad. Puasa setengah kesabaran. Nggak kelihatan. Itu kesabaran tuh nggak kelihatan. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, nih kesabaran nih nggak bisa ngukurnya. Karenanya kemudian jadi amal ibadah yang Allah sendiri yang ngukur. Allah sendiri yang ngukur. Nanti Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya, nggak pakai hitungan. Nggak ada hitungan pahalanya. Jadi malaikat tuh cuman ngitungnya gitu doang. Waktu diuji dia sabar, gitu doang, gitu ya. Dia ngerjain apa-apa sabar. Itu cuman tulisnya sabar gitu doang. Yang ngasih pahalanya Allah sendiri, yang nggak bisa kita bohongin. Ya malaikat juga kita nggak bisa bohongin. Cuma maksudnya Allah yang tahu nih hati-hati kita masing-masing. Ntar di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala yang bagi kepada kita kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahalanya Allah yang akan memenuhinya bagi orang-orang yang sabar. Saudariku sekalian yang saya muliakan, yang sebelum akhirat, sebelum negeri akhirat, ini masih di dunia. Orang kalau sabar itu bakalannya
dapat deh semuanya. Katanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innallaha yuhibbus sabirin." Allah cinta kepada hamba-hambanya yang sabar. Kalau udah dicinta sama Allah Subhanahu wa taala, apa sih yang enggak dikasih sama Allah? Fa in ahbabtu, kata Allah, aku ketika cinta kepada seorang hamba, aku akan menjadi mata yang dia melihat dengannya, menjadi telinga dia mendengar dengannya, menjadi tangan dia bergerak dengannya, menjadi kaki yang dia melangkah dengannya. Wa idza sa'alani la'utiyanna, aku kalau cinta kepada seorang hamba, ketika dia minta aku akan beri. Wa idza sta'adani la'uidzanna, ketika dia berlindung kepadaku, aku akan beri padanya perlindungan. Ya, itu buat orang yang sabar kayak begitu. Udah dicinta sih sama Allah, bakalannya semua urusan menjadi mudah bagi orang-orang yang sabar. Jalanin aja, dijalanin aja dulu. Teman-teman saudaraku sekalian, disabarin aja. Disabarin. Bakalannya apa yang kau inginkan semuanya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dicinta sama Allah, mendapatkan pujian dari Allah, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dapat pujian dari Allah. Nabi Allah Ayyub alaihi salam waktu sabar, Allah puji beliau, "Ni'mal 'abd innahu awwab." Oh, si Ayyub tuh, kata Allah, seindah-indah hambaku, dia adalah seseorang yang selalu kembali padaku. Kesabarannya berbuah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kemudian lagi dapetin apa yang diinginkan. Apa yang diinginkan bisa dapat nih. Fasbir innal akibata lil muttaqin. Kata Allah, sabarlah kalian. Nanti kalau kalian sabar jalanin jalan takwa, innal akibah, Allah akan berikan kepada kalian akibah, akhir yang baik. Keberhasilan, kesuksesan akan didapat oleh orang-orang yang mau bersabar. Nih dunia ini nih, bahkan kepada orang yang gak beriman sekalipun, yang sabar-sabar Allah kasih. Thomas Alva Edison, si penemu listrik, waktu ditanyain siapa yang menemukan listrik, katanya anak di kelas, nggak tahu pak, saya nggak nemu. Teman-teman saya sekalian, dia menemukan bola listrik sampai bisa nyala gitu. Itu kenapa dia dikasih sama Allah Subhanahu wa taala kemuliaan dunia ya. Kemuliaan akhirat kan urusannya iman. Kemuliaan dunia sampai sekarang namanya orang masih sebut kan gitu ya. Dengan kemuliaan, ya Allah, kalau aja dia beriman. Kalau dia beriman nih, ini kayaknya pahalanya luar biasa benar teman-teman sekalian. Lampunya dipakai buat ngaji, gitu ya. Lampunya dipakai buat segala macam nih. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini dia nih waktu menemukan listrik itu emang nggak pakai kesabaran. Luar biasa sabarnya. Nyobain nggak berhasil, nyobain nggak berhasil, sampai rambutnya panjang, nggak sempet motong. Ini rambutnya panjang, ini jenggotnya panjang, aut-autan, nggak sempet ngapa-ngapain, sabar bener. Sampai kabarnya dia itu dikali yang ke 1000 deh kurang lebihnya, baru bisa tuh nyala lampunya. Waktu dibilang, apa yang membuatmu sabar, nggak menyerah gitu? Nyobain nggak berhasil. Dia bilang, siapa yang gagal? Oh, ini keren nih, sabarnya luar biasa nih. Siapa yang gagal? Enggak sih, nggak pernah gagal. Saya hanya sudah menemukan 999 cara bikin lampu nggak nyala. Dan udah menemukan 1 cara dikali yang ke 1000 bikin lampu tersebut nyala. Gitu tuh, sabar bener sama Allah dikasih. Teman-teman saudara sekalian, nah ini ya, urusan apapun aja mesti disabarin. Sabar. Ngadepin anak bandel, yang sabar. Teman-teman saudara sekalian, yang sabar. Ngadepin suami yang bandel, yang sabar. Ngadepin ujian-ujian dalam kehidupan, yang sabar.
nggak apa-apa, nanti akan ada hasilnya yang menyenangkan. Sebab Allah bilang fasbir innal akibata lil muttaqin. Yang sukses dunia, yang sukses akhirat, yang sukses dunia akhirat, semuanya diperuntukkan bagi orang-orang yang sabar. Maka bersabarlah. Sabar ngerjain taat, yang sabar ninggal maksiat, yang sabar ketika diuji, insya Allah. Baik teman-teman saudara sekalian, hal yang saya akan bahas juga ini ya, apa aja hal yang bisa bikin kita jadi gampang sabar. Maksudnya nih tips-tips, upaya-upaya apa aja, langkah-langkah kita untuk bisa mendapatkan kesabaran. Karena memang ternyata semuanya tuh Allah berikan kesuksesan hidup dunia akhirat bagi yang sabar. Allah karuniakan cintanya dengan kesabaran. Allah karuniakan hidayahnya bagi yang sabar. Allah karuniakan rahmatnya bagi yang sabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was thamarah fabashshiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim." Nah, orang-orang yang sabar nih, mereka akan mendapatkan ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Katanya Allah, pasti kami akan uji kepada semua manusia. Pasti kami akan uji. Apa-apa aja ujiannya ya Allah. Ada kekhawatiran, ketakutan, ada dikurangin harta, dikurangin anak, dikurangin keluarganya, ada dikurangin hasil panennya. Fabashshiris sabirin. Maka berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Orang-orang yang apabila diuji mereka mengatakan semua milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika, bagi mereka ini, ulaika alaihim, bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala solawat. Apa itu solawat? Rahmat yang berbarengan dengan cinta. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, dapat rahmat juga, dapat cinta, dapat rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya Allah, petunjuk dapat, rahmat dapat, cinta dapat, apalagi yang kau perlukan? Cuman perlu sabar. Pokoknya sabarnya tuh mesti nggak ada ujungnya. Ustazah, bener nggak sih sabar ada ujungnya? Sebelum habis nih kesabaran saya, gitu kan ya teman-teman sekalian. Ya kalau sabarnya kecil ya ada ujungnya, tapi kalau sabarnya luas nggak ada ujungnya, nggak ketemu ujungnya mati kan gitu ya. Kalau udah mati udah tuh. Makanya kalau ada ulama bilang kayak Imamul Haddad tuh, qabla an yafna alayyastibari, gitu kan. Ya Allah, kabulkan hajat saya, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, gitu ya. Hajatan fin nafsi ya raffaq biha ya khaira qadi wa arih sirri wa qalbi qabla an yafnas tibari. Ya Allah, karuniakan segala hajat-hajatku. Ya, sudah beliau menyampaikan doanya, qabla an yafna alayya istibar, sebelum habis kesabaranku. Wih, ngancem Allah. Ya Allah, bagi cepetan ya Allah, bagi cepetan ya Allah, hajat saya nih ya Allah, kasih cepetan sebelum habis kesabaran saya ya Allah. Maksudnya gimana sih Imam Haddad? Ini gimana nih? Ini doa mengancam begini nih. Doanya mengancam sama Allah, ya Allah sebelum habis batas sabar saya ya Allah, cepetan kabulkan hajat saya. Waktu ditanya kepada beliau, Imam, maksudnya apa itu? Qabla an yafna alayya istibari, sebelum habis kesabaranku. Iyalah, kalau mati kan habis kesabaran kita. Maksudnya gitu. Sebelum datang kematian saya, cepetan kabulin hajat saya Allah, keburu datang kematiannya. Hajatnya apaan? Hajatnya mendapatkan ampunan. Gitu ya, ya Allah cepetan ampunin saya Allah sebelum datang kematian saya. Ntar kalau datang kematian saya dan kau belum mengampuni saya, nasib saya kayak apaan ya Allah? Gitu katanya beliau. Subhanallah. Jadi teman-teman saudariku sekalian, jadikan sabarmu tanpa batas.
Dibilangan, kalau mau kasih bilangan yang banyak sekalian. 379.000. Saya punya kesabaran 379.000. Kan enak tuh. Jadi kalau ada orang kemudian bikin kita nggak sabar, agak susah yang ngitungnya, 100.000 deh. Jadi kalau ada orang bikin kita gitu ya, nyebelin gitu, ya Allah, saya kasih kesabaran saya sama dia, ya Allah, saya tinggal sisa 209 gitu maksudnya, masih banyak nih gitu kan. Nanti ada lagi yang bikin nyebelin, alhamdulillah nggak apa-apa nak, kamu sekarang saya sabar aja, saya masih punya itu masih banyak sisanya gitu ya, nggak bakalan habis tuh kalau kayak begitu, nggak bakalan habis. Jadi teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, jadikan sabarmu tanpa batas. Oke, sekarang nih tips-tipsnya nih biar bisa sabar gimana sih? Hal pertama yang paling utama banget nih yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran tentang mereka yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Orang-orang yang di saat diuji mereka berkata innalillah, semuanya dari Allah, wa inna ilaihi rajiun. Maka tips sabar yang pertama adalah fahamilah bahwasanya segala sesuatu milik Allah. Fahamilah tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Itu bikin kita jadi lebih sabar. Bikin kita jadi lebih sabar. Teman-teman saya sekalian, bikin kita jadi lebih sabar. Di saat handphone nih, kalau kita bilang bahwa nih handphone, ya iya sih punya saya sih, tapi sejatinya punya siapa? Inna lillah. Inna lillah. Contoh yang paling kecil aja nih. Inna lillah, semuanya milik Allah. Berarti handphonemu punyanya siapa? Kalau hilang, wa inna ilaihi rajiun, diambil kembali sama pemiliknya. Kalau hilang diambil kembali sama pemiliknya. Jadi kalau beli handphone baru bilang, "Pon, aku adalah milik Allah dan engkau pun milik Allah. Akan ada waktu kebersamaan kita sampai pada waktu batas yang ditentukan oleh Allah." Kan gitu ya? Aku menjadi milikmu dan kamu menjadi milikku, tapi pada batas waktu yang ditetapkan oleh Allah. Semoga kita dapat bersama-sama dalam kebaikan. Handphone maksudnya. Sampai waktunya nanti, gitu kan? Pas waktu handphonenya hilang, ya sudah habis batas kebersamaan kita. Gitu. Goodbye. Ucapkan selamat tinggal bagi handphonemu. Kan begitu ya? Inna lillah, semuanya punyanya Allah kan? Wa inna ilaihi rajiun. Dari handphone sampai suami, teman-teman saudaraku sekalian. Dari handphone sampai suami. Suamimu punyamu? Bukan, dia adalah miliknya Allah. Emang sih kalau kecil mah gampang kita ngelepasnya, begitu ya? Nggak juga usah aja, handphone juga berat. Iya sih. Tapi teman-teman sekalian, kalau kayak udah suami, anak, orang tua, kan rasanya ya Allah. Tapi ya itu tadi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, terhadap hal-hal kecil ataupun hal-hal besar yang datang dalam kehidupan kita, pahami itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehingga bahkan ketika anakmu meninggal dunia, ya Allah, dia milikmu dan kembali padamu. Ummu Sulaim bisa melakukannya. Dah, saya nggak usah ulang lagi ceritanya. Ya, kan luar biasa tuh. Sampai suaminya datang, dia sendiri yang ngabarin. Cara ngabarinnya gitu, kalau ada tetangga minjemin sama kita barang, katanya gitu. Barangnya diambil lagi. Kita berhak marah apa enggak? Nggak boleh, kata Abu Tolha. Balikin. Harus balikin, lega hati. Habis itu bilang, Abu Tolha, anak kita kan titipan Allah. Maksud kamu gimana? Anak kita udah meninggal dunia, dia sudah diambil kembali oleh pemiliknya.
Ya Allah, Abu Thalhah marah. Karena memang tingkat kesabaran orang kan beda-beda. Nah ini tingkat kesabarannya Sulaim udah sampai di tingkatan seperti itu. Bisa melihat anak sebagai miliknya Allah. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, minta kesabaran pada Allah. Dan jangan mikir kayak begini nih. Katanya ustazah ya, kita tuh nggak boleh doa minta sabar karena pasti bakalan diuji. Ya, teman-teman saudaraku sekalian, ujian tuh udah ada takarannya, tenang aja. Udah ada takarannya masing-masing. Justru kamu harus memiliki senjatanya, yaitu sabar tadi itu. Kalau kita pahami segala sesuatu milik Allah, seapa-apanya nggak bakalan sampai depresi. Menurutmu yang depresi ketika ditinggal oleh anaknya sampai kemana-mana dia bawa guling? anakku padahal guling. Karena anaknya udah meninggal dunia, pikirannya nggak kuat nih buat nerimanya. Teman-teman sekalian yang nggak bisa menerima kenyataan kemudian jadi gila, menurutmu kenapa? Kalau bukan karena disebabkan tidak adanya kesabaran atau kurangnya kesabaran yang mereka punya. Jadi pilihannya mau an sabar, mau an gila.